Corporate Action. Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk bersama analis Rasuara Gian Investama Kiswoyo Adijo. Selamat pagi Mas Kis. Pagi. Iya Mas Kis, ini kalau berbicara Indah Kiat Pulp and Paper untuk INKP, kinerja di semester 1 nampaknya cukup baik. Anda melihatnya atau seperti apa? Kalau kita lihat masyarakat atau perkantoran juga tidak terlalu banyak menggunakan kertas saat ini sebenarnya kalau untuk produksi ya, lebih ke paperless. Tapi seperti apa kinerjanya, seperti apa produksinya, begitu yang menyokong dari gerak perseroan? Sebetulnya kondisinya gini, kita hanya tidak paper itu tidak hanya berpikir untuk kertas office, tapi sekarang kita berpikir adalah kantong plastik kan berusaha dikurangi. Contohnya kayak Starbucks itu kan kantong plastiknya tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan kantong kertas gitu kan. Nah itu yang sebetulnya mungkin kebutuhannya akan meningkat, termasuk juga dengan sedotan bukan dengan plastik lagi, tapi dengan kertas, terus juga gelas-gelas yang mungkin makanan yang take away, bukan lagi dengan plastik, tapi kan ada campuran kertas gitu, yang mudah di recycle oleh alam. Jadi sebetulnya kebutuhan kertasnya masih akan tetap terjaga, karena dengan adanya go green, mau nggak mau yang dulu penggunaan plastik akan diganti dengan kertas. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kendala hal seperti ini. Jadi justru sekarang bergeser pada industri begitu ya, kebanyakan mereka menggunakan paper bag dengan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kertas yang non plastik. Baik, kalau untuk kinerja dari INKP sendiri, Anda melihatnya artinya dengan kondisi sekarang ini yang minim menggunakan plastik, yang justru cenderung ke kertas, ini sepositif apa untuk INKP saat ini? Sebetulnya prospeknya bagus, karena itu saya bilang, karena dengan pencanangan banyak go green ya, itu artinya kebutuhan kertas itu masih akan tetap tinggi, karena untuk mengurangi plastik, cara penggantinya adalah dengan menggunakan kertas. Karena kertas mudah akan terurai secara alami oleh alam gitu, karena dari kertas. Jadi memang, dan juga jangan lupa kalau pasokan pohon-pohon untuk kertas itu kan harus dari HTI ya, tanaman industri itu sebetulnya sangat langka di dunia, karena kan ada pelarangan untuk hutan ditebangi untuk yang di kertasnya. Nah yang punya HTI itu kan yang besar itu hanya di Indonesia, jadi makanya sebetulnya peluangnya INKP itu masih sangat besar, karena punya pasokan kertas, bukan pasokan kertas itu dari pohon-pohon itu hanya ada di Indonesia. Untuk bahan baku kertas. Karena pemerintah udah bilang ini hutan ini bukan hutan alam yang di Indonesia, tapi hutan yang khusus dibesarkan pohonnya untuk ditebang, diambil, lalu setelah itu ditanam lagi gitu. Jadi ada istilah HTI, hutan tanaman industri. Nah itu hanya ada di Indonesia sih model-model seperti itu. Baik, tidak ada kekhawatiran dengan kondisi dari bahan baku ataupun kemana distribusi produksi begitu ya. Tapi kalau secara fundamental perseroan sendiri seperti apa? Anda melihat ya, analisis Anda seperti apa untuk fundamental perseroan ini? Sebetulnya saya lihat perusahaan ini mungkin kalau dibilang operasionalnya udah bagus, udah efisien, karena dia juga salah satu, kalau kita tahu pabrik kertas di Indonesia itu hanya 2 grup, satu dari April, grup satunya lagi dari Sinarmas Group ini kan yang INKP dan Teking. Tapi memang untuk pasokan dunia juga paling besar seperti dari Indonesia juga, karena bisa menghasilkan bubur kertas atau pulpnya itu kan hanya dari Indonesia, karena yang punya HTI Indonesia dan sudah diakui pula oleh pihak luar negeri. Ada istilahnya berasal dari pohon atau hutan yang sudah disetujui atau disertifikasinya adalah, dan orang luar negeri akhirnya memahami memang harus ada hutan khusus, jadi hutannya khusus tebang, tapi mereka sama perusahaannya akan ditanam kembali gitu kan. Bahkan mungkin dengan teknologi terbaru tidak hanya pohonnya ditebang, tapi mungkin dengan ranting dan daun itu bisa diolah juga dengan teknologi tinggi gitu kan. Jadi kalau kita bicara keberlanjutan sebenarnya tidak ada masalah. Oleh karena itu operasional bisnisnya juga akan tetap lancar untuk INKP. Karena dari grup dia sendiri kan punya HTI yang cukup besar, terus juga dia punya pabrik pengolahan sendiri, pasarnya juga akan selalu ada, bahkan sampai diekspor ke luar negeri juga kan gitu kan. Ada juga grupnya di APP di Jepang juga gitu kan, APP di Cina. Itu kan tetap bahan bakunya sudah dari Indonesia gitu. Artinya kalau dari awal kita membahas terkait Indah Pulp ini kinerja oke, prospek ya ke depan juga baik karena dari bahan baku dan juga distribusi produksi juga nampaknya tidak terhambat begitu. Ini yang menarik juga dari Indah Pulp adalah penerbitan obligasi dan sukuk senilai sampai 4 triliun rupiah. Dari analisis Anda sebaiknya apa yang dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh INKP dengan dana 4 triliun dari obligasi dan sukuk ini? Jadi begini, kalau kita lihat saat ini dengan rezim, bukan rezim, tapi mungkin dengan kondisi suku bunga yang lagi rendah-rendahnya di Amerika, di Indonesia semua suku bunga lagi rendah, ini adalah momen yang tepat untuk menerbitkan surat utang atau obligasi.
Karena dengan suku bunga yang lebih rendah dari BI dan bank sentral lain di dunia, otomatis suku bunga obligasi swasta pun yang diterbitkan saat ini dalam kondisi-kondisi saat ini suku bunganya lebih rendah-rendahnya. Jadi saya lihat INKP biasanya adalah tidak hanya INKP, tapi kebanyakan perusahaan juga sama akan berusaha memanfaatkan kalau bisa roll over. Jadi utang sebelum jatuh tempo mereka akan berhutang lagi untuk kasih utang baru, kebetulan suku bunga lagi rendah-rendahnya. Jadi sebagian bisa digunakan untuk menutupi pembayaran untuk surat utang yang akan jatuh tempo ke depannya, sekaligus nanti juga bisa buat modal kerja. Karena itu ini lagi momennya pas banget, suku bunga lagi rendah-rendahnya, gitu kan istilahnya. Dan modal kerja juga ini sangat dibutuhkan di momen yang tepat juga ya, dengan dana yang besar sekali gitu, 4 triliun rupiah. Kalau Anda lihat dari anak usaha dari Indah Kiat ini juga cukup banyak begitu. Ada tadi kalau tidak salah kita lihat ada dalam sektor industri dan jasa. Apakah masih ada perlu mungkin diversifikasi usaha begitu dari perseroan untuk lebih melakukan pengembangan lagi ke depannya? Kalau saya lihat sebetulnya mereka masih anak-anak perusahaan itu masih berbisnisnya berhubungan dengan bisnis inti mereka. Ini adalah berkaitan dengan bisnis kertas ini juga. Jadi mungkin yang dulu hanya jualan bubur kertas, mungkin sebagian sudah akan berusaha menjual produk jadinya berupa lembaran kantong atau kertas-kertas yang buat kantong apa? Paperback begitu ya? Plastik gitu kan. Ya paperback lah gitu. Nah itu kan sebetulnya mereka kurang lebih adalah tidak hanya adalah produk lama mereka, ada tisu juga kan gitu kan. Itu sebenarnya masih berkaitan juga sih dengan bisnis mereka, dengan bisnis inti mereka berkaitan dengan food and paper kertasnya ini gitu. Baik. Jadi sebenarnya mereka pasti akan bikin bisnis menguntungkan untuk mereka juga lah. Gitu. Baik, karena momentum Go Green saat ini yang sedang terus dilakukan oleh masyarakat kita dan secara global ini cukup menguntungkan perseroan begitu ya. Baik, kita akan membahas seperti apa sebenarnya pergerakan dari saham INKP di segmen berikutnya. Mas Kiswoyo, pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, Indah Kiat Pulp and Paper Tbk merupakan salah satu raksasa di kertas. Rekan saya Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya baik, Cakri dan juga pemirsa, sebagai pemain di bidang pulp and paper, saham INKP sangat atraktif. Kita simak datanya. Kita simak untuk Indah Kiat Pulp and Paper Tbk dengan kode saham INKP melakukan pencatatan perdana pada 16 Juli 1990, berada di papan utama bursa di bidang usaha pulp and paper, berada di sektor barang baku dengan subsektor barang baku berada di bidang industri perhutanan dan kertas. Kita simak saat ini Cakri pemegang saham INKP di mana saham mayoritas sebesar 53,25% atau 2,91 miliar dimiliki oleh PT Purinusa Eka Persada dan 46,75% atau sebesar 2,55 miliar dimiliki oleh masyarakat. Kita simak saat ini pergerakan nilai saham INKP dimulai pada 4 Januari di 10.875, kemudian naik pada 15 Februari di 14.800, untuk selanjutnya mengalami pelemahan dimulai pada 5 Maret di 12.100, kemudian 10 April 10.625, di 24 Mei mencapai titik 8.200 dan selanjutnya mulai naik pada 16 Juni di 8.700 dan menemui titik terendahnya pada 14 Juli di 7.025 dan kembali naik tipis pada 31 Agustus di 7.900. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda. Terima kasih Cikal untuk informasinya. Kita akan bahas pergerakan saham dari INKP bersama Mas Kis. Mas Kis, kalau kita lihat pergerakannya di Februari ini harga capaian tertinggi dari INKP di 14.800. Sentimen apa yang mempengaruhi dan kalau kita lihat start dari Mei sampai 31 Agustus kemarin ini sideways saja begitu. Apa yang bisa terbaca dari pergerakan saham INKP? Memang INKP awal tahun itu tinggi banget ya, sampai di atas 12 ribuan, sampai di atas 13.000, 14.000, tapi saya bilang kita wajar karena harga, kalau kita tahu harga itu kalau ada udah sudah naik akan ada koreksi, itu hal yang wajar sebetulnya. Karena kalau kita lihat fundamentalnya sebenarnya nggak ada masalah, tapi jadi ibaratnya ketika perusahaan itu bagus, fundamental bagus, dan juga orang pada berekspektasi semua membeli rame-rame, kan harga otomatis naik. Tapi setelah harga terlalu tinggi akan ada namanya profit taking. Jadi sebetulnya kemarin ini penurunan ini adalah profit taking ya. Kalau kita lihat target teknikal berikutnya adalah 8.300 dan 9.300. Yeah. Kalau itu tembus, dia baru akan naik lagi ke arah 10.000 gitu. Jadi ini memang hal yang wajar dari kondisi naik dan turun sebuah saham. Tapi ini sebuah kewajaran.
Kalau dilihat Wajar. dari awal tahun saja ini sebenarnya trennya justru hanya di Februari mengalami harga tertinggi, tapi terus mengalami penurunan sampai masuk ke angka 7.000. Ini kan sebetulnya gini ya, kalau kita lihat sejarah tahun sebelumnya 2019 juga sama kan, itu Januari Februari itu puncaknya, lalu setelah itu turun, lalu setelah itu naik lagi di 2020 juga sama, itu bulan Januari naik, setelah itu turun dulu. Jadi kalau kita lihat ini mungkin akan menjadi sudah bottomnya, semoga udah bottomnya, artinya tinggal menuju naik sampai akhir tahun depan sih, harapan seperti itu kurang lebih ya. Ada di start bottom ya. Gerakannya. Baik, di kisaran berapa kira-kira kalau dari INKP akan kembali pulih lagi untuk harga di pasarannya? Saat ini sudah dalam proses naik lagi saya lihat. Jadi target pertama adalah level 8.300, berikutnya 9.300 dan lalu baru 10.000 gitu. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini yang berbahaya itu adalah kalau dia turun di bawah 6650. Turun di bawah 6650 itu baru berbahaya. Tapi saat ini dia lagi proses naik terus menuju arah yaitu 8.300 lalu 9.300 lalu 10.000. Satu baru dia naik ke atas lagi sih. Oke. Ini mungkin salah satu sentimen yang kecil saja begitu yang bakal mempengaruhi INKP, tapi rencana sekolah tatap muka kembali, bagaimana orang tua juga sudah mulai menyiapkan mungkin kebutuhan sekolah anak-anak mereka bisa sedikit mempengaruhi harga INKP tidak sebenarnya, Mas Kis? Anda melihatnya seperti apa atau kebutuhan-kebutuhan konsumsi yang lain? Sebetulnya enggak, tapi kita sudah tahu bahwa ini grup Sinarmas ini kan sudah mulai untung dan mereka sudah membagikan dividen, itu kita apresiasi, artinya benar perusahaan untung. Karena yang kita lihat ini kalau laporan keuangan tidak perusahaan untung, tapi dia tidak membagi dividen, kita bertanya-tanya itu untungnya real atau cuma untung di atas buku doang gitu kan. Nah kalau dia bisa membagikan dividen itu menunjukkan pada kita semua, para trader, para investor, oh berarti perusahaan ini memang untungnya real gitu, karena dia bisa membagikan dividen. Gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya jadi patokan kita, kalau sudah ada bagi dividen, apalagi dia mau bagi dividen Rp50, itu bagus, artinya dia memberikan bukti pada kita semua trader investor nih, kita tuh untungnya real, bisa bagi dividen gitu. Sehingga mungkin ini akan diapresiasi oleh pasar dan membuat akan naik ke atas lagi gitu pergerakan harga saham. Karena kalau kita lihat sudah terlalu murah kemarin ya, sampai level 6.000 nyaris turun di bawah 7.000 itu sudah murah banget gitu. Jadi saat inilah sudah proses naik dan orang apalagi ditambah ada berita dia bagi dividen dari keuntungan dia tahun kemarin, wah itu diapresiasi banget itu sama orang-orang gitu. Ya, diapresiasi bagus oleh orang-orang, oleh pasar begitu ya. Jadi rekomendasi untuk INKP sebaiknya seperti apa nih, Mas Kis, untuk saat ini? Kalau mau buy boleh, tapi itu intinya batas amannya adalah batas bawahnya 6650. Kalau dia turun di bawah 6650 itu cenderungnya dia bearish, tapi selama di atas 6650 dia masih naik ke atas, ya target pertama 8.300, 9.300, 10.000. Setelah 10.000 baru kita lihat lagi sih nanti ke berapa gitu. Baik, untuk bisa disarankan untuk buy, tapi mungkin masih bisa menunggu di angka tadi 6 di kisaran 6.000-an kita masih bisa lihat. Oh bukan, itu bukan menunggu, tapi artinya batas bahaya. Artinya kalau batas bahaya di 6.000. 6.650, ya kalau 6.650 itu turun ke bawah situ ya itu kita udah trennya bearish gitu. Saat ini sih dia masih naik terus sih saya, trennya sudah aman. Gitu. Baik, bisa ditarget untuk saat ini begitu ya. Terakhir, tantangan bisnis untuk INKP, kalau melihat kompetitornya di bidang di sektor yang sama begitu untuk di dalam negeri sendiri seperti apa? Kalau kita lihat di dalam negeri seperti dia nggak ada tantangan ya. Jadi dari April Group itu sudah biasa lah, itu dua itu bertarung satu sama lain, sama-sama punya hutang HTI sendiri, sama-sama punya pabrik kertas sendiri, punya pabrik pulp juga. Itu sudah hal yang wajar. Sebetulnya nyaris tidak ada tantangan karena itu saya bilang dengan pelaku usaha yang banyak go green juga di dunia juga sudah mencanangkan go green, kebutuhan kertas itu akan meningkat jauh daripada sebelum-sebelumnya. Itu kuncinya adalah di situ. Jadi memang penggunaan paperless itu buku atau koran sudah mulai hilang kan dengan ada yang online. Tapi ternyata kebutuhan nanti untuk yang sehari-hari yang namanya berbau plastik, kantong plastik, atau sedotan plastik itu kan hal yang remeh-remeh, tapi itu akan menjadi butuh kertas gitu. Bahkan gelas pun atau piring pun nanti packaging makanan begitu ya? Yes, betul. Itu malah sangat luar biasa efeknya gitu. Nah itu yang sebetulnya bukan tantangan tapi menjadi suatu kesempatan bisnis yang bagus, bisnis pulp and kertas ini, pulp and paper ini sebetulnya. Baik, kesempatan bagi perseroan untuk mendulang keuntungan yang lebih besar dengan budaya masyarakat sekarang yang kita mulai sama-sama go green untuk meninggalkan plastik dan lebih banyak menggunakan kertas ya. Baik, terima kasih Mas Kis Woyadijo telah bergabung bersama kami di Corporate Action hari ini. Sehat selalu. Oke, thank you.